Halo teman-teman ATL Indonesia. Nah, kali ini ada sekumpulan serum yang ada di dalam cup setelah saya keluarkan dari alat analyzer, yang mana yang paling sebelah kanan itu adalah kadar bilirubinnya tinggi, kemudian menurun dan sampai ke ujung itu kadar bilirubinnya rendah ya. Kita bisa melihat dari samping, dari atas ya. Nah, ini ada yang ada bercampur darah, kemudian yang dua dari sebelah kiri itu keruh. Kita perlahan-lahan lihat nanti bagaimana penampakannya kadar bilirubin yang tinggi atau serum yang iterus atau jaundice ya. Nah, ini yang pertama ini sangat tinggi bilirubinnya, mencapai 10 mg per dl, yang kedua lumayan tinggi, selanjutnya menurun. Nah, ini ada sel darah tengah. Berarti pada saat pengambilan spesimennya itu kurang hati-hati sehingga tersedot sel darah ya yang ada di dasar cup. Ada dua ya, yang ada sel darahnya, coba kita lihat ya teman-teman. Nah, sementara yang ini keruh ya, keruh mungkin karena ada lemak atau ada bekuan atau kadar kolesterol trigliseridanya yang tinggi, lipemik, jadi dia keruh ya teman-teman. Nah, karakteristik seperti ini bisa teman-teman temui karena beberapa hal. Pertama, proses sampling, kemudian penggunaan tabung vakum merah atau tabung vakum kuning, kemudian proses sentrifugasi, kemudian lagi faktor dari serum pasien tersebut, apakah kadar lemaknya tinggi, bilirubinnya tinggi. Dan di sini melihat ya, kadar bilirubin yang tinggi ini dapat dikatakan mirip dengan hemolisis, tapi beda. Hemolisis itu arahnya ke merah segar, kalau ini arahnya ke merah kecoklatan ya kan, kecoklatan. Nah, ini yang nomor perlahan-lahan ya menurun nah bilirubinnya. Dan kita bisa melihat di sini kalau serumnya terlihat berwarna kuning. Nah, ini kan keruh nih, kuning berarti bilirubinnya tinggi ya, di atas 1. Kalau terlalu tinggi nanti mungkin di atas 5, di atas 10 akan sampai 20. Tergantung nanti bilirubinnya ya, bilirubin direct yang tinggi atau bilirubin indirect. Nah, sementara kita tahu bilirubin direct itu adalah bilirubin yang larut dalam air. Sementara bilirubin indirect yang tidak larut dalam air dan terikat sebagai ikatan dengan protein albumin atau globulin ya. Nah, ini penampakannya ya teman-teman secara jelas. Nanti kita zoom lebih dekat lagi. Nah, ini lebih dekat lagi. Nah, ini warnanya jelas ya, warnanya memang merah kecoklatan, bukan merah segar seperti halnya hemolisis. Nah, ini yang rendah, turun lagi, dan lihat saja ini ada yang jernih ya, jernih, pastikan jernih, ada sel darah. Ini ada sel darah juga. Nah, ini lagi, ini yang keruh ya kan, ini jernih. Jadi kekeruhan ini mungkin disebabkan oleh lemak yang tinggi, misalnya trigliserida atau kolesterol yang tinggi. Jadi kadang-kadang melihat spektrum warna glycemic index icterus pada serum ini, kita bisa menentukan bahwa serum ini tinggi, ini rendah, ini sedang, ini normal, ini normal kan, ini sedang, ini keruh. Jadi pastinya teman-teman banyak manfaatnya ya kita memperhatikan seperti ini. Dan pastinya lagi ya teman-teman, hindarkan dari cahaya matahari langsung, karena bilirubin itu peka terhadap sinar ultraviolet dan akan terpecah menjadi bentuk lain yang berwarna lain ya, kehijauan, sehingga pada saat diukur menggunakan metode general Seagrove, bilirubin tadi terukur rendah ya. Nah, itu hati-hati dengan sinar matahari langsung. Dan pastinya hemolisis itu juga menginhibisi, menghambat proses pembentukan diazotasi asam sulfonilat. Jadi kadar bilirubin tinggi, terjadi hemolisis, maka itu akan menjadi rendah palsu, tidak seperti hal yang sebenarnya. Dan memang sulit ya membedakan nanti pada saat bilirubin tinggi bersamaan dengan hemolisis. Jadi usahakan pengambilan memang benar-benar clean, voided specimen, dan tidak ada terjadi hemolisis. Dan proses sentrifugasi, proses memasukkan tabung itu aman, terkendali, tidak mengalami hemolisis. Oke ya, itu saja. Dan pastinya lagi teman-teman di sini bisa memperhatikannya dengan jelas. Oke, itu saja. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.